Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada presentasi kali ini yang akan dibawakan oleh site wimasen.com. Pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara memilih pendapat beragama bagi orang awam. Hal ini sangat penting sekali diakibatkan banyak orang awam yang pada awalnya tidak mengerti, tidak pernah belajar agama dari dasar pada saat dia kecil hingga besar. Pada suatu waktu kemudian dia insaf akan keadaannya, dan pada saat itu dia kemudian mulai mencari jalan untuk belajar agama. Apa yang terjadi? Karena dia tidak memiliki pengetahuan dasar agama yang baik, akhirnya dia terjatuh kepada bicara-bicara manis dari golongan-golongan ustadz dalam tanda petik yang sebenarnya mereka tidak mengerti agama sama sekali, tetapi berusaha mendapatkan pemasukan dari orang yang baru belajar agama ini. Jadi apa yang ustadz yang tanda dalam petik lakukan adalah mereka berusaha menarik orang awam ini, dan kemudian dengan iming-iming akan mengajarkan mereka zikir-zikir apapun dan menjadikan mereka kehidupan yang tenang, tapi dengan imbalan uang, ya kan? Apa yang terjadi kebanyakan cara seperti ini membawa kesesatan kepada orang awam. Jadi untuk menghindari kesesatan ini, maka orang awam wajiblah mengetahui bagaimana cara memilih pendapat dalam beragama. Dengan demikian, walaupun dia belajar dari berbagai ustadz, dari berbagai kiai, dai, dan sebagainya, dia akan mampu memilih mana yang betul dan mana yang salah. Oke. Jadi apa yang akan coba saya sampaikan pada presentasi kali ini adalah saya akan mencoba menjelaskan apa itu tafsiran Rasulullah, kemudian juga tafsiran sahabat. Ya, sahabat pun sebenarnya menafsir juga. Jadi bukan Rasulullah juga. Kemudian ada tafsiran tabi'in. Kemudian juga saya akan menjelaskan awal mulanya kenapa itu ada mazhab, gitu ya. Jadi jangan sampai kita menjadi anti mazhab, tapi jangan sampai juga kita menjadi fanatik kepada mazhab. Kemudian setelah itu kita akan beranjak kepada topik yang akan membahas sebenarnya tafsiran agama yang kita jalankan pada sini menurut tafsiran siapa? Siapa yang menafsirkan agama tersebut? Apakah itu berdasarkan tafsiran Rasulullah, tafsiran sahabat, tabi'in, atau malah tafsiran guru-guru agama kita? Kita perlu mengetahui hal itu. Jangan sampai hanya gara-gara salah tafsiran kita menjadi fanatik, ya kan? Kemudian akibat tafsiran berbeda itu sebenarnya akan membentuk berbagai pemahaman agama, ya kan? Nah, di sini kemudian akan juga saya bahas apa kerugian menjadi awam, yaitu tidak mengerti masalah agama sama sekali. Lalu akan kita jelaskan perbedaan muqallid dan mu'tabi', kemudian tata cara menukar mazhab beserta dengan syarat-syaratnya, dan juga bagaimana memilih pendapat dalam agama, dan juga bagaimana berinteraksi dengan khilaf ulama. Jadi topik ini sebenarnya kalau saya jelaskan secara keseluruhan akan memakan waktu sekitar 1 jam. Jadi mungkin saya akan membagi topik ini dalam beberapa sesi. Oke, mari kita mulai dengan uh, tafsiran Rasulullah, ya. Jadi pada saat Rasulullah SAW masih hidup, kaum muslimin bisa bertanya secara langsung kepada beliau berkaitan dengan hukum-hukum agama, ya kan? Nah, di sini Rasulullah berfungsi menjalankan fungsi sebagai penafsir dari Al-Quran. Kenapa? Karena sebenarnya jumlah ayat-ayat Al-Quran itu tidak banyak.
yang bisa apa maksudnya yang jelas pemahamannya gitu kan, yang mudah dipahami gitu. Jadi dalam Al-Quran itu ada sekitar 200 ayat yang membahas masalah muamalat pribadi, jinayat, masalah kriminalitas, keadilan dan lain-lain. Dan ada 140 ayat mengenai jihad, dan jadi sangat terbatas sebenarnya ayat-ayat dalam Al-Quran. Tanpa tafsiran dari Rasulullah, apa yang terjadi? Kita tidak tahu bagaimana cara kita sholat, ya kan? Karena contohnya sholat dalam Al-Quran itu tidak mendetil dijelaskan. Rasulullah lah yang menjelaskan secara mendetil, ya kan? Jadi tugas Rasulullah ini tidak hanya sebagai penyampai wahyu Allah, ya. Kalau hanya percaya sebagai penyampai wahyu Allah, maka Al-Quran itu akan, apa yang terjadi, Al-Quran akan ditafsirkan semaunya, seperti apa yang dilakukan oleh golongan liberal pada saat ini. Mereka tidak menggunakan tafsiran Rasulullah karena mereka menganggap Rasulullah hanya sebagai tukang pos. Jadi dia hanya sebagai membawa, menerima wahyu dari Allah, kemudian menyampaikan kepada orang. Nah, tafsirannya terserah kepada masing-masing. Tidak begitu. Itu sangat berbahaya sekali. Rasulullah itu menjadi penafsir agama kepada orang ramai. Ya, jadi Rasulullah itu menjelaskan isi kandungan Al-Quran secara mendetil. Jadi ada berbagai macam cara dilaksanakan Rasulullah, mulai dari cara menjelaskan secara kata-kata, atau menjelaskan dengan memberi contoh gerakan langsung, ya kan? Atau bisa jadi dengan cara menyetujui apa yang para sahabat lakukan. Jadi ada banyak cara. Begitulah cara Rasulullah menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Apa jadinya? Apa yang terjadi? Dari yang terjadi adalah dihasilkan sekitar 4.500 hadis yang berkaitan dengan hukum agama. Jadi kalau kita katakan hadis ini berarti semua perkataan, perbuatan, persetujuan Rasulullah, ya, mengenai hukum agama. Ada 4.500 hadis. Bayangkan dengan ayat Al-Quran hanya berjumlah berapa tadi? 200 plus 140, 340 ayat. Tidak banyak, bukan? Nah, makanya kita perlu tafsiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Ketika Rasulullah masih hidup, ya, kaum muslimin bisa bertanya kepada beliau berkaitan dengan hukum-hukum agama. Tapi ketika Rasulullah SAW tiada lagi, maka umat Islam kehilangan sumber rujukan dalam menyelesaikan berbagai masalah agama yang timbul di kemudian hari. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Sebagai penyelesaian, maka umat Islam bertanya atau merujuk kepada fuqaha atau ahli-ahli fikih di kalangan sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Uzaifah bin Yaman, dan lain-lain. Ya kan? Selain merujuk kepada individu-individu yang telah disebutkan sebelumnya, umat Islam pada saat itu juga bisa juga merujuk kepada keputusan syura di kalangan segelintir sahabat. Nah, sekarang jadi pertanyaan adalah kenapa para sahabat itu menafsir Al-Quran? Alasannya adalah tidak semua para sahabat, ya kan, memiliki kesimpulan yang sama setelah mendengarkan penafsiran Rasulullah, ya kan? Itu biasa terjadi. Jadi kalau kita mendengar suatu penerangan dari guru, mungkin si A akan berkesimpulan seperti ini, sedangkan si B akan berkesimpulan seperti itu, ya kan? Nah, akibatnya
ada berbagai macam penafsiran yang dilakukan oleh para sahabat. Kemudian para sahabat juga terpaksa memberikan tafsiran karena mungkin pada saat Rasulullah menjelaskan isi dari Al-Quran, ada sahabat yang tidak mendengar penjelasan tersebut, ya kan? Dengan kata lain, Rasul mereka sehingga apabila mereka pindah ke suatu negara, ke negara lain, mereka terpaksa menafsirkan sendiri karena memang mereka tidak mengetahui, tidak pernah mendengar Rasulullah menafsirkan suatu amalan, suatu keadaan tertentu. Ya, jadi kemudian ada juga diakibatkan oleh kepribadian para sahabat dalam mengamalkan dalil-dalil. Kemungkinan ada juga para sahabat yang ketika menerima tafsiran Rasulullah, mereka menjalankan dengan sangat ketat. Ada juga para sahabat ketika menerima tafsiran Rasulullah, mereka tidak menjalankan secara ketat. Maksudnya ada fleksibilitas, tapi itu masih berada dalam koridor-koridor agama, dan selama Nabi Muhammad SAW tidak menegur mereka, tidak menegur perbuatan mereka, maka itu adalah disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian faktor-faktor lain yang menyebabkan kenapa para sahabat terpaksa membuat penafsiran adalah karena para sahabat mulai bertebaran ke daerah-daerah yang dikuasai oleh umat Islam. Itu terjadi setelah zaman Umar radhiyallahu anhu. So, di tempat tinggal mereka yang baru, mereka menjadi tempat rujukan dan memiliki ramai pengikut. Ya kan? Karena jarak tempat tinggal para sahabat itu berjauhan, pada saat itu tidak ada kendaraan, mereka harus menggunakan unta, menyeberangi padang pasir yang luas dan panas. Maka apabila ada suatu permasalahan timbul di kalangan penduduk, penyelesaian melalui syura tidak dapat dilaksanakan. Apa itu penyelesaian melalui syura? Berarti maksudnya itu ada beberapa sahabat yang mengetahui permasalahan agama, mereka duduk bersama-sama berdiskusi, kemudian memberikan sebuah kesimpulan dari pertanyaan yang diajukan oleh para penduduk. Nah, itu akan dilakukan oleh syura. Nah, kalau misalnya cuman ada satu sahabat, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah mereka terpaksa menggunakan kemampuan mereka dalam mengkiaskan suatu masalah, gitu ya. Karena mungkin mereka tidak mengetahui suatu hadis yang diketahui oleh sahabat yang lain. Itu alasan kenapa sahabat harus membuat penafsiran juga. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, beberapa sahabat seperti Khalifah Ar-Rasyidin yang keempat, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Zaid Ibnu Thabit, Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah Ibnu Zubair, dan lain-lain sebagainya. Mereka inilah yang sering dijadikan rujukan oleh para penduduk umat Islam pada saat itu. Oke. Ternyata setelah zaman sahabat berakhir, penafsiran juga dilakukan oleh para tabi'in. Ya kan? Kenapa muncul tafsiran para tabi'in ini? Salah satu alasannya adalah karena perluasan perluasan wilayah Islam. Orang masuk Islam dari berbagai macam bangsa. Apa yang terjadi adalah muncul berbagai macam masalah yang tidak pernah ada di zaman Nabi. Lalu bagaimana mereka harus menyelesaikan masalah-masalah ini? Para tabi'in yang belajar dari para sahabat ini terpaksa membuat penafsiran sendiri. Bagi para tabi'in yang tinggal di daerah Hijaz, yaitu daerah Mekah dan Madinah,
segala permasalahan yang timbul bisa langsung dicari jawabannya dari hadis-hadis yang masih terpelihara di kalangan mereka. Akan tetapi sebaliknya, bagi para sahabat yang tinggal jauh di Hijaz, ya kan, misalnya di Irak, mereka mengalami kesulitan merujuk kepada hadis-hadis karena kurangnya hadis yang sampai kepada mereka. Nah, jadi hadis yang sampai kepada mereka sangat kurang. Keadaan ini juga diperparah dengan munculnya hadis-hadis palsu dari kalangan munafikin, dari kalangan Rafidah, dan juga dari golongan Yahudi. Rafidah itu seperti golongan Syiah, juga muncul golongan seperti Khawarij, Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, di mana banyak hadis-hadis palsu yang dihasilkan oleh mereka. Nah, untuk mengatasi hadis-hadis palsu tersebut, para tabi'in kemudian menetapkan kriteria yang ketat dalam menyeleksi hadis-hadis yang ada. Apabila suatu penyelesaian dari suatu masalah tidak berhasil ditemui di hadis-hadis yang telah disaring itu, para tabi'in menggunakan kias atau metode induktif dari hadis-hadis yang ada. Contohnya adalah para tabi'in yang tinggal di Hijaz atau di Mekah dan Madinah, seperti yang kita bicarakan sebelumnya, setiap permasalahan bisa langsung dirujuk ke hadis-hadis yang diantara mereka, sehingga mereka dikenal sebagai aliran hadis. Tokoh utamanya adalah Imam Malik. Sebaliknya, para tabi'in yang jauh dari Hijaz, contohnya yang tinggal di Irak, seperti yang saya jelaskan, mereka kekurangan hadis. Kemudian banyak hadis-hadis palsu di kalangan munafikin dan Rafidah. Sehingga mereka menggunakan kriteria yang ketat dalam menyeleksi hadis-hadis yang ada. Mereka menggunakan metode induktif kias kalau penyelesaian dari masa itu tidak ditemukan. Mereka ini disebut golongan raqi, yaitu golongan yang menggunakan akal dalam mengeluarkan hukum-hukum baru. Tokohnya adalah Imam Abu Hanifah. Nah, karena ketaksupan para pengikutnya, fanatik pengikutnya, apa yang terjadi? Terjadi perpecahan di kalangan pengikut-pengikut dari golongan Hijaz, yaitu golongan ahli hadis, dengan golongan yang berada di Irak contohnya, yaitu golongan Ra'i. Yaitu terjadi perpecahan di kalangan mereka akibat ketaksuban terhadap imam-imam fikih tersebut. Untuk mengatasi hal ini, Imam Syafi'i kemudian membawa metode baru yang menggabungkan kedua aliran tersebut. Nah, bagaimana ciri-ciri aliran Imam Syafi'i ini? Ciri-cirinya adalah dia menggabungkan kedua aliran dari Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, ya kan? Akhirnya lama kelamaan aliran Imam Syafi'i ini kemudian menjaring banyak pengikut sehingga menjadi aliran ketiga di kalangan kaum muslimin. Lalu anak murid Imam Syafi'i yaitu Imam Ahmad bin Hambal kemudian memodifikasi aliran Imam Syafi'i dengan menumpukan kepada hadis dan periwayatan. Ahmad bin Hambal berhasil mendapatkan pengikut yang banyak melalui perjuangannya dalam mempertahankan akidah ahli sunnah dalam berhadapan dengan pihak penguasa yang beraliran Mu'tazilah. Akan tetapi aliran Imam bin Hambal ini berbeda dengan
aliran golongan hadis Imam Malik karena beliau menolak beberapa prinsip Imam Malik seperti ijma' ahli Madinah. Ya kan? Selain keempat aliran tersebut, ada juga aliran lain yang pernah muncul tapi akhirnya pupus karena mungkin kekurangan pengikut ataupun tidak populer, seperti aliran yang dipelopori oleh ulama-ulama Laith bin Sa'ad, Hasan al-Basri, Al-Tabari, dan lain-lain sebagainya.